Saya pikir masa sih ada anak tantrum? Kalau tidak disalurkan itu kalau orang bilang itu pecicilan kan, jadi anak nakal nantinya. Tuh. Jadi mahal nggak Pak itu pushbike? Lumayan. Hai semua, thank you udah ngeklik video ini. Jangan lupa subscribe dulu channel YouTube-nya dan enjoy the video. Hai semuanya, balik lagi di YouTube Buka Praktek. Hari ini kita kedatangan seseorang bersama ayahnya yang luar biasa. Ini anak umur 5 tahun tapi berhasil ikutan pushbike di internasional dan juara. Halo Rawi. Halo. Halo ayah. Ini panggilnya ayah apa bapak nih? Papa. Papa Dian ya? Iya. Papa Dian bukan namanya ini? Iya. Wih, selamat datang Pak di sini. Ya, terima kasih sudah diundang. Iya. Semoga kita bisa kasih inspirasi yang baik ya buat teman-teman di rumah yang nonton. Amin. Oke, nah aku pengen tanya nih, yang FYP kan rangkuman gimana Rawi latihan untuk kesana gitu kan, yang kayak keras banget gitu kan. Nah sebenarnya dari bapaknya itu sebenarnya emang pushback juga nggak sih? Kalau saya sih saya nggak pushbike. Enggak. Olahraga mungkin? Olahraga mungkin ya nge-gym gitu aja. Enggak nge-gym pun ya emang buat olahraga aja memang, bukan buat otot atau apa gitu. Jadi aja. bukan addicted kayak harus olahraga, jadi anak saya harus olahraga gitu. Betul. Enggak juga. Enggak juga. Oke. Enggak juga. Karena kenapa saya perlakuan gitu, karena saya pengen ngajarin dia komitmen aja, karena dia memilih untuk pushbike dan dia memilih untuk serius di situ. Ya saya nggak mau setengah-setengah lah gitu, jangan jadi mediocre aja lah kayak gitulah. Saya ngajarinnya begitu. Makanya kalau mau pushbike berarti latihannya lebih keras lagi. Kalau mau juara latihannya begini dan itu harus dijalanin sama Rawi gitu aja sih. Tapi kalau melihat kayaknya keras banget ya latihannya ya, sampai Rawi nangis-nangis ya. Coba dong cerita gimana waktu kemarin mungkin turnamen di internasional ke luar negeri buat lomba. Cina gimana? Waktu ke Cina tuh aku beli minuman terus ditinggalin sama papa. Dia itu di perjalanan dia main sama temennya ya. Main temennya, bapaknya ditinggalin. Bingung kita nyarinya di sana kan. Nanya-nanya orang juga susah. Enggak, pas balapannya ceritanya. Pas balapannya. Ini kayaknya dendam loh. Iya. Turnamennya gimana? ditinggal ayah bapak loh. Gimana coba cerita. Pas balapannya gimana? Balapan itu pertama kali ke luar negeri nggak, Rawi? Sebelumnya kemana? Sebelum dari Cina ke Jepang. Ke Jepang akan. Oh, akan. Kalau itu ke Thailand dulu. Thailand ke Malaysia. Tapi nggak lomba. Apa lomba juga? Lomba juga. Lomba juga. Oke, berarti udah sering lomba ke luar negeri juga ya? Alhamdulillah. Pertama kali waktu itu lomba ke luar negeri kemana? Ke Malaysia. Ke Malaysia. Oke, mungkin boleh ceritain Pak awalnya gimana kok akhirnya, mungkin kan tadi Bapak juga bilang bahwa ini tuh keputusan dari anaknya dan Bapak mau mengajarkan tentang tanggung jawab. Iya. Apalagi kan seorang laki-laki ya harus tanggung jawab. Betul. Tapi kan masih kecil nih 5 tahun. Gimana sih waktu itu mungkin kok bisa ketemu pushbike ini, terus kemudian Rawi suka dan aku mau nih untuk pushbike, akhirnya Bapak push beneran itu Pak. Oke, sebelum cerita ini ya, cerita apa namanya latihannya keras atau enggak, sebenarnya sih nggak keras-keras banget sih, tapi saya pengen cerita soal Rawi pertama kali. Jadi Rawi itu tipikal orang yang memang adrenalinnya lumayan agak lebih tinggi daripada yang lainnya. Jadi ya loncat itu kalau nggak tinggi nggak puas buat dia, atau ayunan itu nggak bisa cuman didorong kecil-kecil, harus sampai tinggi. sejajar sampai ini. Nah saya lihat tuh adrenalinnya agak tinggi nih, terus habis itu aktivitasnya itu benar-benar aktif banget, harus lari sana lari sini. Nah kalau tidak disalurkan itu, kalau orang bilang itu pecicilan kan, jadi anak nakal nantinya. Stigmanya itu begitu. Sebenarnya dia itu punya energi lebih aja, cuman butuh disalurkan. Nah itu ceritanya, tesis awalnya itu. Terus dari situ saya coba untuk menyalurkan beberapa aktivitas dari taekwondo, renang, terus lari. Nah itu dia itu nggak
bukan nggak suka, cuman oke dia menjalanin gitu aja, tapi nggak happy banget gitu. Di umur berapa dia? Di Bapak umur mulai 2,5 tahun. 2,5 tahun. Oke. Tapi ketika saya kasih sepeda, nah dia happy dengan itu. Oh, kelihatan dari Happy. Jadi dia main aja, nggak disuruh juga main, bahkan tidur itu dibawa sama sepedanya kayak gitu. Nah saya pikir itu karena ada alatnya. Kalau yang lain kan tadi nggak ada alatnya, taekwondo nggak ada alatnya, renang nggak ada alatnya. Nah kalau push bike itu ada alatnya yang terlihat, yang dibuat mainan dia gitu. Oke. Jadi dia happy, ya udah. Kalau emang ini kalau happy ya udah kita jalanin terus ya gitu. Dia mau happy dengan push bike itu. Nah setiap hari kan main di komplek gitu sama kakak-kakak yang lebih gede-gede lah, SD gitu, umur 6, 7, 8 tahun gitu. Kenceng, jadi balapan dia rawinya pakai push bike, teman kakak-kakaknya itu pakai yang goes. Iya. Ini lebih kenceng banget larinya. Nah ini sebenarnya kalau ada nggak sih balapan? Nah saya cari-cari ternyata ada kompetisinya, makanya kita coba. Sebenarnya di turnamen pertama sama kedua tuh Rawi itu kalah, nggak menang, jadi cuman sampai quarter aja, nggak dapet piala. Tapi setelah itu langsung, padahal standar, saya nggak tahu dunia pushback kayak gimana ya, ternyata sepedanya harus ganti segala macam. Rawi itu masih pabrikan aja, tapi di ketiga race yang ketiga dia dapat juara kayak gitu. Dan itu di Indonesia masih? Di Indonesia. Oke, berarti yang pertama kedua masih pakai sepeda pabrik. Pabrikan. Ternyata begitu Bapak masuk, oh kok ada perintilannya, Iya. ini harus ganti ini. Betul, Sama betul. lah di semua. Iya, di semua betul. olahraga kayaknya Iya, kok bener. lihatnya nggak murah-murah aja, tiba-tiba pas mendalami tiba-tiba kayak Ada lari ini, ada itu. gratis kok. Tapi Sepatunya kakinya beda. Betul. Ada suplemen apa segala Iya. macam gitu. Oke, berarti yang ketiga udah pakai modifikasi. Ketiga malah belum. Oh, belum, tapi bisa menang. Tapi bisa menang. Justru dari situ turning point-nya itu dari situ saya coba. Oke, apa sih yang kalau mau di-upgrade? Oh, rodanya dulu yang di-upgrade, ya kita rodanya kayak gitu. Jadi mahal nggak Pak itu push bike? Lumayan. Lumayan mahal. Oke, aku coba bertanya ke Rawi ya. Rawi gimana kok bisa seneng banget sama push bike? Karena push bike tuh bisa dapat hadiah sama bisa keluar negeri. Iya. Oh, tapi seneng nggak waktu itu? Berarti kan jalan ya Pak ya? Iya. Lari. Lari tapi pakai sepeda, seneng nggak? Senang. Oke. Nah, tapi aku pengen tanya nih Pak nih ya. Kan tadi kan udah coba lari apa segala macem, tapi akhirnya dia happy-nya di push bike nih. Tapi kan kata orang kalau misalkan anak itu mungkin ada bosennya gitu. Iya, betul. Ya kan? Kita lihatnya happy nih. Tapi mungkin sekitar 6 bulan dia berubah lagi tuh jadi nggak. Nah, kalau Bapak gimana cara menanggapi itu? Pernah nggak dia tuh bosen gitu? Bosen pernah. Jadi sebelum itu ya tadi yang saya ngeluruskan kalau latihannya itu keras kayak gitu ya. Sebenarnya itu nggak keras, jadi sesuai porsinya dia. Kalau ngelihat video cuplikannya itu karena pada saat ya kalau ngeroller itu sama kayak treadmill kan. Itu pasti di ujung-ujungnya itu napasnya udah habis itu lagi. Ya karena saya iseng aja saya rekam, ya saya posting gitu. Jadi kelihatannya itunya yang dibahas tuh gitu. Jadi kita sesuai porsi anaknya sih kayak gitu. Nah kalau bosen atau enggak, ya pernah bosen. Makanya apalagi yang akhir-akhir ini ya, akhir-akhir ini setelah ke Cina itu kita jarang banget. Kalau dulu itu hampir 1 minggu itu 2 kali race. Oh. Setiap hari itu ada, setiap minggu tuh ada itu. Itu kan berarti 2 kali race, berarti latihannya setiap hari Pak? Setiap hari. Waktu di awal-awal setiap hari. Setelah itu kita coba untuk coba kegiatannya itu kita bagi. Jadi kita ganti dengan kegiatan-kegiatan lain. Contohnya kayak kita masuk ke drum. Dia mencoba untuk ngedrum, kan sama-sama aktivitas juga nih, tapi beda ini aja, apa dia musik ini olahraga kayak gitu. Kita coba untuk itu. Jadi nggak selalu di pushback terus, karena saya pengen dia nyoba semua hal. Dan biar dia mana yang dia suka, mungkin bukan cuma pushback nih talentnya, ada yang lain. Nah itu saya pengen gali banyak hal sih sebenarnya. Bahkan ada masuk kelas acting juga. Oh ada gitu. juga.
Suka nggak acting, Rawi? Suka? Enggak. Nggak. Suka nggak? Suka. Kayaknya suka ya. Suka ya? Suka ya. Suka ya. Kalau ngedrum? Suka, Tapi, dia suka. tapi paling suka masih push bike. Drum. Drum. Oke. Berarti dari 2,5 tahun sudah push bike, Sudah. bener nggak berarti? Berarti udah 2,5 tahun lah ya, Iya. kurang lebih kalau sekarang 5 tahun ya. Dari 0 sampai sekarang gitu Iya. ya. Kan pasti banyak pelajaran-pelajaran yang Betul. tiba-tiba, oh ada ini ini juga. Waktu dulu nggak bosan-bosan berarti dia Pak diajarin gitu? Enggak, kalau itu karena dia nggak ngerti kompetisi sih sebenarnya. Dia itu ngerti itu 3,5 tahun lah baru ngerti arti dari kompetisi. Jadi memang ketika race itu ya memang dia pengen main kenceng-kencengan aja kayak orang lari biasa gitu. Jadi nggak ada apa ya, kalau bahasanya itu kalau udah ngerti kan, oh saya harus ngalahin ini, saya harus lebih kenceng biar dapat hadiah atau apa gitu. Kalau dulu kan mau menang mau kalah tetap dapat hadiah gitu. Oke. Nah, ketika dia udah tahu kompetisi dan kelasnya makin naik, dia udah tahu kalau menang berarti dapat hadiah, kalau nggak menang nggak dapat hadiah. Oh, Ada oke. konsekuensi yang harus diambil kayak Oke, gitu. oke. Nah ini juga baik juga nih untuk parenting di rumah ya, maksudnya Bapak kan pasti kerja juga ya, cari Ya. uang juga. Nah itu gimana caranya Bapak tetap bisa fokus juga sama anak, ngelihat potensinya seperti apa? Kan mungkin sekarang banyak sekali fatherless juga ya, kita bisa lihat di sosial media Ya. gitu ya, yang mungkin kebanyakan kerja nggak mikirin anak dan segala macam. Nah kalau saya lihat kan Bapak nih melihat sekali nih potensi dari anak. Nah itu bagi waktunya gimana sih Pak? Pasti kan harus dilihat terus tuh anaknya, biar tahu oh anak gue suka nih sama push bike gitu. Kita jadwalin aja sih sebenarnya, seminggu tuh paling latihan tuh cuma 2 kali, seminggu 2 kali, dan itu pun sore biasanya. Kalau nggak sore pagi, apalagi kalau mau ada race yang besar ya. Kalau race yang kecil mah ya udah sebiasanya, tapi kalau race yang besar itu biasanya 2 kali. Jadi pagi kita mungkin cuman jogging untuk kardionya, setelah itu baru tekniknya itu sore gitu. Jadi pas ya sore sama pagi gitu aja ya, emang capek habis bekerja tapi tetap jalan lanjut kayak gitu, plus sama weekend gitu. Tapi kan Bapak ini apa maksudnya, kan bukan dari push bike ya, berarti Iya, benar-benar belajar dari internet dong semua. Betul. Sebenarnya push bike itu kalau saya pas pengalaman saya setelah saya jalan ya, itu sebenarnya kombinasi olahraga antara lari dan motor, bukan sepeda malah. Dari tekniknya itu adalah motor, dari kecepatannya itu adalah lari. Oke. Jadi bukan balapan sepeda, tapi balapan motor. Jadi kayak cara miring beloknya, cara take overnya itu mirip motor. Oh ininya gitu cara ya. ngambilnya dari dalam, dari luar gitu. Kalau sepeda nggak seperti itu. Oh, kalau itu sepeda. Bapak pelajaran juga tuh Iya, teknik-tekniknya. Coba saya pelajarin karena ini kebanyakan dari Cina sama sama Jepang ya. Jadi ya saya coba lihat-lihat video dari mereka gitu. Wih keren. Ibu ikutan nggak Ibu? Dia videographer. Videographer sama ini ya, editor ya. Iya. Oke. Kalau misalkan adanya nih sekarang, kira-kira potensinya apa nih? Udah bisa dilihat belum? Kalau karena udah pengalaman ya, kita coba losin aja, maksudnya kalau mau, kalau enggak. Dia lebih karena kemarin dapat hadiah skateboard ya, jadi suka banget sama skateboard ya. Ya udah nggak apa-apa, sesuka dia gitu. Dia skateboard sana sini lari gitu. Tapi untuk kecenderungan ke pushback ada nggak? Kayaknya belum ada tertariknya dia. Oke. Skateboard lebih tertarik dia. Oke. Kalau kesepakatan antara Bapak mungkin dengan istri untuk merawat anak atau melihat potensi-potensi anak nih seperti apa? Kesepakatan kita itu, kita sepakat untuk menstimulus semuanya. Jadi ada beberapa kecerdasan anak kan, ada 7 kecerdasan anak, ya musik lah, olahraga, aktivitas, matematika dan lain semuanya. Kita harus stimulasi dia, mana yang memang dia suka, talentnya apa. Nah kita ya apalagi masih umur 5 tahun kan, masih panjang lah ininya. Nah karena kita udah hidup agak lama, jadi tahu nih kan lama nih kehidupan maraton ya. Jadi harus dia suka apa, talentnya apa. Jadi ketika yang dia suka talentnya
baru kita support habis-habisan gitu. Kalau sekarang kan emang bener-bener masih ini aja, masih general, masih coba pushback, oke, ternyata berprestasi sampai inian, sampai mana nih? Terus kita coba sekarang drum, kita coba acting, kita coba bahasa Inggris, matematika, sampai mana? Semuanya harus kita ukur juga nih, kayak hafalan, ternyata juga bisa hafalan di Al-Quran kayak gitu. Kita harus nyoba semuanya sampai dia memilih sendiri nantinya. Itu sih yang kita sepakati. Jadi jangan sampai saya di bidang ini juga nih, konten kreator, dia harus jadi konten kreator, atau saya di bidang pertahanan dia harus jadi akademis pertahanan. Nggak bisa begitu, kita udah sepakat begitu. Terserah dia, yang penting kita stimulasi semuanya gitu sih. Oke, keren banget ya. Terus aku juga mau tanya tentang tanggung jawab yang tadi mungkin Bapak sempat mention di awal ya. Bapak mau ngajarin tanggung jawab kepada anak-anak gitu ya. Ketika udah memilih, Rawi berarti kan sudah sempat memilih untuk oke, aku mau pushback gitu ya. Dan akhirnya Rawi harus ngejalanin treadmill yang panjang dan lain-lain itu ya. Nah, tapi kan sebagai anak kecil nih pasti kan banyak kayak tantrum, terus mungkin moodnya berubah-berubah. Nah itu gimana nih cara Bapak dan Ibu juga untuk menanggapi itu atau bikin dia tuh moodnya balik? Saya dulu sebelum punya anak yang kedua ya, saya pikir masa sih ada anak tantrum? Karena Rawi itu nggak pernah tantrum masalahnya. Jadi Rawi itu sebelum punya anak yang kedua ya. Sebelum punya anak kedua. Jadi Rawi itu pas mau balapan nggak tahu ya, karena dulu itu sebelum pas di hamilnya itu komunikasinya intens banget sama saya itu. Jadi walaupun masih di kandungan itu kita tuh ngobrol mulu gitu. Ngobrolnya gimana sih Pak? Saya pengen tahu juga nih. Jadi ngobrol saya ceritain lah saya apa, sampai pada saat WSG ya. WSG itu ketika saya suruh senyum dia. Hah? Ada videonya. Ada videonya. Nah, terus besarnya itu memang jarang banget tantrum. Jadi bisa diomongin, ketika saya omongin dia ngikutin lah gitu. Ngikutin, terus ketika kita race ya, kita balapan, ya udah dia menyelesaikan balapannya itu gitu. Nah, terus banyak memang yang tanya begitu. Gimana sih kok ada anak yang inian tantrum, gimana cara handle-nya? Saya bingung karena saya belum punya pengalaman untuk itu. Tapi setelah punya anak kedua, saya baru tahu ada anak tantrum. Bapak nih waktu anak kedua nggak ngomong setiap hari ya? Nah, saya ditugasin di Bandung waktu itu. Oh, jadi LDR. LDR. Pas itu anak COVID itu. Jadi memang nggak stimulasinya kurang untuk interaksinya nggak sama seperti Rawi. Iya betul. Oke, menarik ya. Nah itu, jadi saya tahu memang ada. Jadi kemarin tuh sempat juga memang pas mau race, dia kan kalau race tuh ada Moto 1, Moto 2, quarter, semifinal, final. Untuk seleksinya kan di Moto nih. Moto 1 dia mau jalan, juara 1 nih. Moto 2 kan harus jalan lagi, nggak mau. Lah, terus gimana? Udah mau ganti baju, mau pulang. Kita udah daftar juga lumayan lah ya. Iya. Udah ke situ, udah jauh-jauh, udah mau pulang aja. Terus gimana ya, nggak gimana emang anak kecil emang harus memang begitu. Mau di ini juga nggak susah. Nah setelah itu kan saya belajar gimana sih cara treatmentnya. Sebenarnya kita coba untuk berbagi peran, ada bad parents, bad guys sama good guys gitu kan. Nah kalau bad guys itu kan, kalau orang tua tadinya kan kita pengen berperannya itu orang tua, papa mamanya itu ya, mana bad sama mana good itu. Tapi kalau saya pikir nggak bisa begitu. Orang tuanya harus dua-duanya good. Nah yang saya korbanin adalah coachnya. Coachnya adalah bad guys. Oke. Bad guys. Jadi dia adalah orang yang ya dalam tanda kutip ditakutin gitu. Ketika ada obrolan, ada suara, ayo Dek jalan gitu, dia langsung jalan mau gitu. Nanti karena dapat hukuman, dapat apa? Padahal nggak dihukum, kalaupun di latihan itu nggak diapa-apain sebenarnya. Tapi kita coba bagi dua itu dan kita goodnya. Nah kita bagi gitu, itu pertama, dan itu
berpengaruh ke banyak hal sebenarnya. Mm-mm. Contohnya nonton itu ketika nanti dimarahin sama coachnya loh gitu, dia udah takut, udah nggak mau lagi, nggak mau lagi. Tumbal. Coachnya tumbal. Terus yang kedua kita sounding di awal, jadi sounding jauh-jauh hari, misalnya besok mau race tuh sekarang atau 2 hari sebelumnya, kita mau race loh nanti kalau misalnya menang dapat ini, menang ini dapat ini, kalau nggak usah menang deh, nyelesain race aja, nanti akan dapat hadiah kalau menang. Ayo race ya, jadi di sounding terus gitu sampai ketika di hadapan di gate start dia sadar kalau ini race nih gitu. Oke. Itu pun juga sempat mogok juga. Ya harus sabar-sabar juga. Iya, ya, harus berarti sabar-sabar juga. Padahal udah baik nggak tantrum juga Iya. masih ada juga ya. Gamut-gamutnya masih ada lah ya, Iya. namanya anak ya. Tapi oke lah. Nah aku juga denger nih katanya Rawi ini belum sekolah ya, di umur 5 belum. tahun ya. Tapi sama mama di rumah belajar dengan Ya. sistem Montessori, bener nggak? Karena mama juga sebagai instruktur. Ya, betul. Nah itu ada pertimbangan apa tuh dari parentingnya bapak sama ibu? Itu tadi sebenarnya balik lagi ke masa kecil, saya pengennya itu menstimulus semuanya. Itu kalau misalnya dia sekolah, otomatis waktunya kan habis di sekolah kayak gitu. Jadi saya pengen mencoba banyak hal agar Rawi dia menemukan yang dia sukain apa gitu. Jadi semuanya kita coba. Nah itu jadi waktu sekolah intinya apa sih sebenarnya, pengen bergaul kan. Kita udah dapat sebenarnya ketika bergaul, bersosialisasi, kita dapat di pushback ini dapat. Terus toh juga ada ngajinya, dia juga ngaji gitu. Sekolah kalaupun dikejar paling akademisnya, paling baca, nulis. Nah itu mah udah cukup lah untuk di ibunya gitu. Oh, oke. Itu Jadi aja kurang sih. lebih tuh kalau sistem Montessori itu berarti lebih ke stimulus banyak stimulus gitu ya, Ya, yang tadi ada betul. 7 itu ya kalau nggak Iya, salah ya. iya. Oke. Nah, berarti yang adanya juga Montessori juga. Iya, heeh. Dua-duanya Montessori. Heeh. Oke. Tapi adanya ada agak ekstra. Tapi habis dari situ bisa SD berarti. Kayak Bisa SD. Jadi kita juga akan ini sih tetap apa ya, ngajarin dia untuk sekolah yang sekolah dasar TK-nya, tapi TK-nya langsung TKB kan bisa, harusnya TKA, TKB gitu. Kita nyoba nanti mungkin TKB atau mungkin langsung SD. bisa juga berarti Bisa, kalau dari lulusan Montessori terus langsung ke SD juga bisa berarti ya. Jadi sebenarnya ini lebih ke tipe pengen anaknya yang seperti apa, akademisi atau apa tadi, stimulus lah ya. Stimulus, ya. Oke. Kalau dari mungkin bapak sama ibu sendiri harapan untuk Rawi ke depannya seperti apa nih? Kalau harapan saya sih Rawi cepat-cepat menemukan apa yang dia suka. Terus kami juga pengen menemukan bakat dia apa. Nah, apakah memang di olahraga, di pushback ini saya kenapa kan udah berprestasi, udah ini ya, mungkin karena bukan dia bukan karena suka, tapi karena hal lain yang dia, jadi gini, sebabnya yang dia cari itu sebabnya, bukan pushbacknya. Kayak tadi tuh contohnya dia ke luar negeri, itu kan dia yang disuka, bukan pas larinya nih, pas pushbacknya. Iya. Nah, apakah dia mau traveling apa, nah itu yang kita coba hal-hal lain gitu. Itu maksudnya, kalau dia mau traveling ya udah kita coba nggak usah ada pushback, kita traveling gimana nih. Makanya kita nyoba untuk jalan-jalan misalnya ke gunung, ke ini gitu. Kita coba untuk dia suka apakah memang suka pushbacknya atau suka travelingnya gitu. Berarti sebagai orang tua nggak boleh capek untuk nyari potensi anak ya? Iya betul. Karena ya hidup kan maraton ya. Dia harus happy dengan semua jalan, kan pasti capek, perjalanannya jauh, jadi harus dia yang dia jalin, harus dia yang happy sih. Gitu. Menurut Bapak punya anak 2 cowok nih, jagoan, apa yang harus diajarkan sebagai seorang pria kepada anaknya yang cowok juga, yang mungkin nanti kan akan dewasa juga? Apa sih tips parenting untuk anak-anak cowok? Kalau saya ngajarin tuh selalu ini sih, komitmen aja, komitmen, tanggung jawab. Jadi ketika memilih sesuatu, ya udah nggak apa-apa milih itu. Bahkan dia pernah sempet, saya pengen jadi tukang ya gitu. Saya nggak tahu, mungkin anak kecil kali ya. Tapi saya bilang kalau memang jadi tukang, nggak apa-apa jadi tukang, tapi tukang yang memang
nomor satu gitu. Tukang yang memang benar-benar topnya, jangan cuman tukang bangun rumah atau segala macam gitu. Banyak kan tukang-tukang bahkan bangun yang inovatif apa segala macam kan banyak. Nah itu sih, jadi saya pengen ngajarin dia kalau memang memilih sesuatu nggak apa-apa milih itu, tapi belajar ngulik jadi yang terbaik aja kayak gitu. Oke, mantep. Ini juga pelajaran ya kita parenting di rumah ya. Saya juga belajar banyak. Terima kasih Bapak sudah hadir ke sini dan juga sudah berbincang banyak sama saya dan juga teman-teman di rumah yang nonton. Aku pengen tanya Rawi terakhir. Loh, jangan nengok dong. Cita-citanya mau jadi apa nih pas besar? Mau jadi koki. Koki, beda lagi. Beda lagi. Emang koki apa? Koki apa? Yang masak. Masak. Udah pernah masak apa? Sebelumnya sih masih masak sama mama di rumah. Masak apa? Ingat nggak? Masak ayam. Masak Ayam. Terus? Masak apa? Masak telur. Rawi, Apa ya? Rawi disuruh papa buat lari kayak gitu-gitu, capek nggak? Capek. 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 Bete nggak sama papa? Enggak. Apa sih yang mungkin Rawi pelajarin dari papa? Lihat papa tuh papa yang seperti apa? Baik nggak? Enggak. Kenapa enggaknya? Karena pas latihan tuh galak. Galak. Pas latihannya galak. Nggak apa-apa, itu kan biar Rawi jadi anak yang kuat. Tapi pas main juga galak. Juga galak. Tapi sayang nggak sama papa? Sayang. Sayang. Kalau nggak besok nggak makan kamu ya. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan nggak sama papa sama mama? Mau ngomong apa sama papa? Rawi pengen apa? Pengen rumah yang baru. Rumah yang baru. Pengen apa? Rumah yang baru. Dia pengen pindah. Oh, pengen pindah. Ya udah, semoga nanti pindah rumah cepet ya. Pengen pindah ke Malang dia. Jauh amat, ke Malang, di sini aja. Ke Malang. Ke Malang. Emang ada apa di Malang? Soalnya ke Bromo. Oh, ke Ke Bromo. Bromo. Jaraknya beku banget. Beku dingin kan. Dingin suka. Oke, Rawi makasih ya udah datang ke sini ya. Rawi semangat terus ya pushback-nya ya. Sama jadi koki, ntar kamu masakin aku ya. Bapak terima kasih banyak. Oke.